Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Maulana dari Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan voucher penjualan tunai untuk sistem informasi akuntansi sebagai tugas UAS. Nah, berikut pemaparan yang akan saya berikan. Di sini bagian yang terlibat dari proses penjualan tunai, yaitu ada pelanggan, kemudian ada penjualan, kemudian ada bagian gudang, kemudian ada bagian pengiriman, lalu ada pimpinan, di mana pelanggan tersebut adalah orang yang memesan barang, kemudian bagian penjualan itu adalah orang yang menerima pesanan dari pelanggan. Kemudian bagian gudang adalah bagian di mana untuk penyimpanan atau nantinya akan berfungsi untuk pengecekan barang. Lalu ada pengiriman, di mana bagian tersebut mengirimkan barang, bagian untuk mengirimkan barang sesuai dengan pesanan pelanggan. Lalu di sini ada pimpinan, di mana nanti prosesnya pimpinan tersebut dapat melihat laporan penjualan. Oke, kita masuk ke step pertama. Nah, di step pertama ini adalah step yang menurut saya adalah general, di mana si pelanggan tersebut memesan barang, kemudian si penjual akan mengecek stok barang. Jika tersedia akan memberitahu bagian gudang barang apa saja yang akan dibeli atau dipesan. Lalu bagian gudang akan mencatat atau menyediakan barang yang akan dipesan dan memberikan barang tersebut ke bagian pengiriman untuk bisa disampaikan ke pelanggan. Nah, siklus tersebut akan melahirkan sebuah laporan, di mana laporannya nanti akan diterima oleh pimpinan. Oke. Nah, di sini untuk detailnya di step pertama yaitu pelanggan. Nah, untuk step pertama yaitu proses pemesanan barang dan pengecekan stok di gudang. Yang terlibat di step pertama ini diantaranya ada pelanggan tentu saja, yaitu untuk memesan barang, kemudian ada bagian penjualan, kemudian ada bagian gudang, di mana gudang di sini untuk menggantikan stok di gudang. Oke, flow yang pertama adalah pelanggan memesan barang, kemudian penjual mengecek barang. Nah, penjual mengecek barang ini biasanya penjual atau bagian penjualan meminta list barang ke gudang atau menanyakan stok barang ke gudang jika di toko tersebut tidak ada barangnya. Kemudian jika ada barangnya, lalu bagian penjualan ini akan membuat surat order barang. Oke, lanjut ke bagian kedua, yaitu proses pembuatan atau pembelian setelah stok barang tersedia. Nah, untuk flow pertama yaitu mengecek stok barang,
kemudian mengecek ketersediaan barang di gudang, lalu membuat nota pembelian, yang dimana pembuatan nota pembelian ini yang nantinya akan dibayarkan oleh si pelanggan. Oke, untuk step berikutnya itu adalah pembayaran. Nah, di mana proses pembayaran itu setelah pelanggan menerima nota pembelian. Nah, flow-nya itu adalah ketika pelanggan menerima nota pembelian, kemudian pelanggan melakukan pembayaran. Lalu setelah melakukan pembayaran, maka nota pembelian tersebut akan dicap lunas oleh bagian penjualan. Setelah dicap lunas, maka nota pembelian tadi akan diterima oleh pelanggan. Oke, step berikutnya adalah proses pembuatan laporan penjualan. Nah, di mana laporan penjualan tersebut akan dibuat oleh bagian penjualan. Kemudian laporan tersebut akan dikirimkan ke pimpinan. Lalu pimpinan akan menerima laporan penjualan. Oke. Lalu setelah proses pembayaran tadi, maka nota pembelian atau nota penjualan tadi akan dikirim ke gudang. Lalu bagian gudang akan menerima daftar barang dan menyiapkan barang, kemudian membuat catatan barang terkait stok yang ada di gudang. Oke, kemudian setelah menyediakan barang untuk pengiriman di bagian gudang, maka proses berikutnya adalah pengiriman, di mana bagian tersebut akan mengecek barang terlebih dahulu sebelum dikirimkan, kemudian mengirimkan barang ke pelanggan sesuai dengan data nota penjualan tadi, kemudian barang diterima oleh pelanggan. Setelah sampai, mungkin barang diterima oleh pelanggan. Oke, untuk detailnya bagian-bagian tadi saya akan jelaskan kembali, yaitu ada pelanggan, di mana pelanggan adalah individu atau organisasi yang membeli barang atau jasa dari suatu bisnis atau penyedia layanan. Kemudian ada bagian penjualan. Nah, bagian penjualan ini berfungsi untuk melayani penjualan seperti pembuatan nota dan membuat laporan penjualan. Oke. Kemudian ada bagian gudang, di mana bagian gudang berfungsi sebagai pemeriksa barang, memberikan data stok kepada penjual, bagian penjualan jika diperlukan, kemudian menyediakan barang yang akan dikirim. Nah, di sini bagian gudang itu nantinya akan mencatat kembali setelah barang-barang yang disediakan untuk bagian pengiriman, sehingga ketika ada penjualan lagi atau di bagian penjualan menanyakan stok barang, maka akan mudah untuk memberikan datanya sesuai dengan ketersediaan barang yang ada di gudang. Oke, lanjut ke bagian pengiriman. Nah, di bagian pengiriman ini berfungsi untuk mengantarkan barang sesuai dengan pesanan pelanggan dan tujuan dengan data dari pelanggan. Oke, untuk pimpinan atau pemimpin biasanya menerima laporan bisa dalam bentuk harian, bulanan, tahunan, atau bahkan periode.
baik berbentuk grafik atau tabel atau mungkin juga bisa Excel juga. Untuk jenis laporannya bisa macam-macam, bisa melalui email atau WhatsApp atau fax atau yang lainnya, baik digital ataupun baik berbentuk yang bisa di-download atau di dalam aplikasi ataupun yang bisa diekspor nantinya atau bisa dikirim ke email seperti itu. Oke, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih telah antusias mengikuti presentasinya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.